Mancing di sungai yang besar dan melihat orang strike ikan bawal yang sangat besar. Oke nih Jang, di video kali ini saya akan ngebolang lagi ke dalam hutan. Kali ini saya akan mencoba mancing, dikarenakan saya sudah lama sekali tidak mancing. Soalnya di kampung saya itu sedang diguyur hujan. Sudah 4 hari 4 malam hujannya gak berhenti-berhenti Jang. Dan kebetulan hari ini cuacanya sangat cerah, jadi saya memutuskan untuk mencoba mancing saja. Pada petualangan kali ini saya akan mancingnya itu sendiri. Ya biasanya saya mancingnya berdua bersama teman saya. Tapi dikarenakan teman saya lagi banyak urusan, jadinya saya gak berani mengajak. Takutnya ganggu juga Jang. Jadi alhasil saya pun berangkatnya sendiri saja. Ya meskipun sendiri, tapi kalau mancing di pedalaman hutan, apalagi kalau dapat ikan yang banyak, itu rasa sepi, capek, semuanya hilang semua Jang. Cuaca yang sangat cerah dan pemandangan alam yang sangat indah membuat ngebolang hari ini itu tidak terasa capek sama sekali. Malahan saya sangat senang. Soalnya melihat alam di kampung saya itu masih terjaga dengan aman. Tidak ada orang yang serakah pengen mendapatkannya sendiri. Setelah perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya saya sampai juga di sungai tujuan saya. Yo Jang, akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang kita sampai juga di sungai tujuan saya. Jadi saya akan mencoba mancing itu di sana dan saya akan mencobanya itu di dekat sungai yang ada aliran sungai kecilnya gitu. Biasanya ikan ngumpul di sana kalau lagi keruh begini. Tapi sebelum itu kita akan mencari umpannya dulu ya. Saksikan terus, oke? Di sini saya mencoba untuk mencari umpannya terlebih dahulu. Untuk umpannya itu sendiri, saya akan menggunakan cacing. Soalnya cacing itu lebih efektif di sungai yang besar. Kayaknya semua ikan pada mau makan cacing. Tapi cacing di sini saya tidak akan mencari cacing yang biasa. Saya akan mencarinya itu cacing kandang sapi. Soalnya cacing kandang sapi itu lebih anyir baunya. Beda kalau sama cacing biasa. Buat kalian kalau yang bertanya-tanya, Bang, kalau mancing di sungai itu umpannya pakai apa? Nah, di sini saya kasih tahu. Di sini saya akan pakai cacing kandang sapi ya. Dan ukurannya pun harus mencari yang cukup besar. Jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga. Pokoknya cacingnya itu harus gak besar, gak kecil, kayak ya pas lah gitu. Setelah dirasa cukup, saya pun langsung bergegas untuk ke sungainya dan disinilah spot yang saya akan coba pancingin. Biasanya ikan itu pada ngumpul di sini ya. Setelah itu saya langsung membereskan pancingan saya, mengatur sana, mengatur sini, sambung sana, sambung sini, ya pokoknya semuanya disiapkan Jang. Ya biar ntar tinggal pasang umpan dan lempar juga Jang. Dan pas saya lagi benerin pancingan, itu di depan ada 2 orang yang datang untuk mancing juga. Dia akan mencoba mancingnya di depan saya. Katanya dia pengen mencoba mancing di sini juga. Ya nggak apa-apa juga lah Jang, soalnya rezeki kan siapa yang tahu juga. Tapi sepertinya mereka itu kayak kenal sama saya, tapi saya nggak kenal sama mereka. Entah kenapa mereka pas datang, kok kayak pernah lihat ya Bang, seperti yang di konten-konten gitu. Ya, alhamdulillah ya, kalau mereka sudah tahu saya berarti ya saya sudah mulai agak dikenal sama orang ya. Saya bersyukur dan bahagia juga di sini. Ya kemungkinan saya akan mendapatkan teman baru untuk mancing ya. Sekalian nanti di season selanjutnya saya akan mencoba mengajak mereka mancing di tempat yang lain. Dan di sini tanpa menunggu lama, ya lama juga sih sebenarnya, saya mendapatkan sambaran ikan dan saya pun akhirnya mendapatkan strike ikan melem yang sangat besar. Tunggu nih Jang, sebentar lagi pasti akan ada sambaran nih. Sabar ya Jang, tunggu. Ayo turun dulu dong. Ayan, uy. Oh, ada sesuatu dia nak. Alhamdulillah. Track pertama, bos. Atap.
Di sini saya sangat senang sekali, soalnya di saya bisa ngeledek yang depan, soalnya saya yang strike duluan. Dan sebenarnya saya di sini itu mancingnya bukan bertiga, tapi banyak juga orang yang di seberang sana itu yang mancing. Dan saya pun mencoba untuk memberitahunya, soalnya saya lah yang paling strike duluan. Pokoknya mantap lah Jang, yang depan itu iri banget. Kok bisa dia dapat katanya, tapi saya di sini belum dapat. Ya sabarlah, mungkin belum rezekinya. Dikarenakan di situ itu gak ada sambaran dan yang satu itu mencoba untuk pindah ke tempat yang lain. Dan alhasil belum juga beberapa lama dia pun langsung strike ikan bawal yang sangat besar. Waduh, kalah di sini Jang. Wis, mantap bawal coy. Dikarenakan temannya dapat strike ikan bawal, alhasil teman yang satunya mencoba untuk merampat. Kayaknya dia pengen juga merasakan strike ikan, soalnya dialah yang belum dapat ikan sama sekali. Sabar ya Jang, semoga nanti kamu dapat ikan sambaran lagi ya, sambaran ikan lagi maksudnya. Begitulah Jang. Balik lagi ke pancingan saya. Di sini pancingan saya dapat sambaran. Pas saya coba tarik, itu malah nyangkut Jang. Alhasil saya pun harus turun ke bawah untuk membenarkannya, dan tapi ternyata itu nyangkutnya dalam sekali. Jadi alhasil saya pun harus mencoba untuk menariknya, dan saya coba tarik paksa. Alhasil pancingan sayanya itu putus dan ikannya juga lepas Jang. Waduh, kacau sekali nih. Buat kalian yang sering komen, "Bang, emang gak takut buaya? Bang, emang gak ada buaya?" Sebenarnya saya takut juga sih sama buaya, tapi di kampung saya itu belum pernah ada orang yang menemukan buaya. Jadi ya aman-aman aja lah Jang. Ya semoga saja pas saya mancing di sungai yang besar itu saya tidak pernah, bukan tidak pernah sih saya gak mau ketemu sama yang begituan, soalnya ngeri juga Jang. Seperti yang saya bilang, di sini saya mancingnya nggak sendiri, nggak bertiga, tapi banyak kan Jang. Nah itu dia orangnya, 1, 2, 3, pokoknya banyak lah. Tapi di kamera itu nggak terlihat, soalnya kehalang dedaunan atau pepohonan yang lain. Pas saya ngelihat orang kesana kesini, alhasil pancingan saya yang satu itu dapat sambaran dan saya strike ikan balar kalau di kampung saya ini namanya, atau ikan mas Jang. Soalnya saya pancingannya itu ada dua, yang satu yang depan saya, nah yang satu yang itu tuh. Di sini pancingan saya yang satu ini dapat sambaran lagi dan saya coba tarik, alhasil ikannya mocel juga nih. Dan ya pancingan saya terlempar jauh ke belakang. Dikarenakan di pancingan ini dapat sambaran terus, alhasil saya pun mencoba untuk merapatkan pancingan saya. Ya biar gak jauh juga lah begitu. Dan benar seperti dugaan saya, tanpa menunggu lama, di sini pancingan saya dapat sambaran lagi dan strike. Di sini saya mendapatkan ikan balar atau ikan mas Jang. Sebenarnya di sini itu pancingan saya dua-duanya dapat sambaran, tapi yang saya angkat itu yang satu, dan pas yang satu lagi saya angkat, alhasil ya mocel juga lah. Soalnya kelamaan lah begitu ngangkatnya, ya ikannya keburu mocel lagi lah begitu. Buat kalian yang tahu gimana sih biar ikan itu kalau udah makan gak mocel ya, coba sarannya Jang tulis di kolom komentar ya. Dan pas saya lagi asik mancing dan tiba-tiba di sini ada orang yang akan mancing juga, tapi mereka mancingnya di pinggir saya dan mereka juga mancingnya itu beda dari saya metodenya. Cara metode mereka itu kayak pakai umpan yang ditabur ke air dan di ujung kailnya itu dipakai tanah, dan untuk umpannya itu ya pakai cacing juga Jang. Tapi mereka itu di sini pakai umpannya seperti ini nih. Ini tuh namanya moko kalau di kampung saya Jang. Kalau di kampung kalian apa namanya Jang? Tulis di kolom komentar ya. Untuk umpannya ini itu terbuat dari laron yang belum jadi ya. Kayak bukan anakan sih namanya. Kayak laron tapi belum jadi gitu Jang. Jadi ya seperti itulah. Dan ditabur di air dan nantinya ikannya akan ngumpul di sana. Buat kalian kalau mancing deket mereka jangan harap dapat ikan Jang. Soalnya ikannya pasti ngumpul di yang ditabur umpan tadi.
Ya seperti moko lah itulah. Itulah pokoknya. Saya bingung juga lah ngomongnya apa, soalnya saya nggak tahu juga, Jang. Saya taunya ya tadinya saya sempat nanya-nanya juga, ini tuh metode apa sih Bang? Kok banyak sekali gitu kan, banyak orang yang mancing seperti ini. Dan kata mereka ini namanya moko ya. Aduh, nanti pun saya akan mencoba untuk mancing seperti itulah. Siapa tahu dapat juga lah, Jang. Haha. Dan di sini dikarenakan saya menarik pancingannya terlalu keras, alhasil pancingan saya malah kelempar sampai ke Mekah nih, Jang. Jauh banget soalnya. Waduh, aduh, terlalu bersemangat saya. Saya kira tadinya itu dapat sambaran, tapi ternyata nggak dapat lah, Jang. Itu karena di bawah air yang agak deras ya. Jadi kemungkinan pancingan saya itu gerak-gerak dan saya coba tarik, waduh malah kelempar lah ini. Dan di sini yang pakai metode moko tadi langsung dapat sambaran. Waduh, aduh, gacor sekali nih. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau pakai metode ini itu gacor sekali, Jang. Soalnya ikannya pada ngumpul di sana. Dan saya pun cuma dapat 3 ekor dan gak dapat sambaran sama sekali lagi. Soalnya ada orang yang mancing pakai metode tadi. Ya ikannya pada ngumpul di dia lah, Jang. Hari juga sudah semakin sore dan saya pun memutuskan untuk pulang. Dan ya saya pun cuma dapat segini. Ya bersyukurlah, Jang, saya gak dikasih boncos. Hahaha. Dan disinilah letak yang saya paling benci, yaitu perjalanan pulangnya, Jang. Soalnya jalannya itu menanjak dan bebatuannya juga sudah licin sekali soalnya dikena hujan. Ya mungkin segini ngebolang hari ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu mata pancing.